Video yang hanya berdurasi 2 menit di internet begitu sangat ramai. Sebuah video yang menunjukkan bahwa dia telah membuat pengakuan bahwa sebenarnya dia adalah dalang di balik kebakaran hutan yang ada di kota M pada 1 tahun yang lalu. Sean menghela napas dengan berat ketika melihat isi di dalam bingkisan itu. Ditambah dengan video pengakuan Tuan Nurdin yang beredar di sosial media sebelum Tuan Nurdin dibunuh. Jika mengingat kematian Tuan Aldo dan Tuan Nurdin yang telah dibunuh dengan cara yang sangat sadis, membuat Sean berpikir apakah mungkin incaran pembunuh misterius itu adalah para pemegang saham di Murphy Group. Seketika Sean menjadi teringat dengan Diego. Dia merasa ada yang tidak beres dengan adik iparnya itu. Jika seandainya Diego adalah pembunuh misterius itu, maka seharusnya Diego saat ini tidak berada di kantor. Pria itu pun segera pergi untuk memastikannya. Sementara Tuan Arthur harus segera pergi ke mansion milik sahabatnya itu untuk memastikan keadaan Tuan Nurdin. Hal yang pertama Sean lakukan adalah mencari keberadaan Diego di ruangannya. Pria itu secara diam-diam masuk ke dalam ruangan tersebut. Sementara itu Diego baru saja tiba di kantor setelah berhasil menyelesaikan misi keduanya. Dari kejauhan dia tidak sengaja melihat Sean sedang masuk ke dalam ruangannya Diego, membuat pria itu mengerutkan keningnya. Apa yang sedang dia lakukan di ruanganku? Apakah mungkin dia sedang mencurigaiku? Cek. Diego yang sedang berdiri di depan ruangannya Vanessa, dia tidak sengaja melihat Vanessa yang baru saja keluar dari ruangannya sambil bertelepon dengan Miss Lucy. Miss Lucy, aku seharian belum keluar dari ruanganku. Aku sangat lapar, tolong. Vanessa tidak meneruskan perkataannya. Dia dibuat terkejut dengan kehadiran Diego yang sedang berdiri di depan pintu. Sam, kenapa kamu berdiri di sini? Tanyanya sambil menutup panggilan telepon dengan Miss Lucy. Diego terpaksa harus memanfaatkan Vanessa, padahal sebenarnya dia sedang berusaha keras untuk tidak berdekatan dengan wanita itu, apalagi sampai menyentuhnya lagi. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Diego sangat merasa yakin setelah memastikan Diego tidak ada di ruangannya, Sean pasti akan mengecek ruangannya Vanessa untuk memastikan keberadaan Diego. Tapi Diego tidak ingin mendengarkan penolakan Vanessa. Dia segera menarik tangannya Vanessa untuk masuk kembali ke ruangan milik wanita itu dan mendorong tubuhnya ke dinding. Sam, apa yang kamu lakukan? Tanya Vanessa sambil berusaha menarik tangannya dari genggaman Diego. Diego segera melepaskan tangan Vanessa, padahal hanya menyentuh tangannya saja. Tapi Diego merasakan seakan tubuhnya tersengat aliran listrik. Dia sengaja hanya mengencut tubuh wanita itu dengan kedua lengannya, agar Sean bisa melihat kemesraan mereka. Walaupun bukan kemesraan yang mereka lakukan, mereka malah ribut. Jangan bilang kamu sedang bernafsu kepadaku. Ini di kantor, dan aku sudah memperingatkan kamu untuk tidak melakukannya lagi. Aku akan mendadak kamu. Vanessa sedang memberikan peringatan kepada Diego. Diego menghela napas ketika mendengar perkataan Vanessa. Dia pun menayar kepala wanita itu. Siapa juga yang ingin melakukannya lagi? Bagiku semua yang ada di dirimu sama sekali tidak menarik. Vanessa sangat kesal mendengarnya. Padahal Diego adalah seorang pria miskin, tapi mengapa pria itu sangat arogan dan menyebalkan sekali? Kamu juga bukan tipeku. Tipe pria yang aku sukai itu adalah seorang pria yang ceria, baik, dan selalu menjadi pelindung untukku, seperti cinta pertama aku. Vanessa berusaha untuk melepaskan diri dari Diego, tapi pria itu masih saja mengunci tubuhnya dengan kedua lengannya di dinding. Diego terdiam. Dia memandangi Vanessa dengan tatapan dinginnya. Lagi dan lagi Vanessa selalu membanggakan cinta pertamanya itu. Padahal pria yang selalu dianggap sebagai pelindung itu kini telah berubah menjadi seorang pria yang mungkin suatu saat nanti akan melenyapkannya. Cinta pertamaku sangat berbeda sekali denganmu. Kamu sangat menyebalkan, arogan, dan selalu irit bicara. Tatapanmu selalu dingin, bicaramu selalu ketus, dan Diego sangat pusing mendengar ucapan Vanessa. Padahal saat ini dia sedang mendengar suara langkah seseorang dan sedang berjalan menuju ruangannya Vanessa. Dia yakin pasti Sean sedang ingin memastikan
apakah dia sedang berada di ruangannya Vanessa atau tidak. Karena itulah dengan sangat terpaksa Diego harus mencium bibir Vanessa. Vanessa terbelalak ketika mendapatkan serangan dari Diego secara tiba-tiba. Bahkan pria itu kini telah menghimpit tubuhnya, membuat tubuh mereka menempel satu sama lain dan memanggut bibirnya dengan begitu ganas. Mungkin Diego sengaja melakukannya agar Sean bisa melihat kemesraan mereka, agar Sean tidak mencurigainya lagi. Di tempat lain, seorang ambulan telah membelah jalan raya yang ada di kota Jakarta pada siang hari itu. Terlihat Tuan Arthur, Tuan Ramos, dan Tuan Dani yang sedang duduk membisu di teras depan mansion milik Tuan Nurdin. Mereka bertiga sangat syok ketika membayangkan bagaimana kondisi mayat Tuan Nurdin. Banyak sekali luka tusukan di tubuh Tuan Nurdin pada area perutnya. Tapi sayangnya polisi yang sedang melakukan penyelidikan di mansion tersebut sama sekali tidak bisa menemukan sidik jari orang yang sudah membunuh Tuan Nurdin. Maafkan kami, untuk saat ini kami belum menemukan sidik jari pelaku. Bahkan pelaku sudah menghapus semua rekaman CCTV yang ada di mansion ini. Itulah yang dikatakan oleh salah satu polisi yang ada di sana. Sampai sekarang kalian belum juga menangkap orang yang sudah membunuh Tuan Aldo. Apa sekarang kalian akan gagal lagi untuk menemukan bukti siapa yang sudah membunuh Tuan Nurdin? Tuan Ramos berkata dengan nada tinggi kepada polisi tersebut. Tuan Arthur mencoba untuk menenangkan calon besannya itu. Dia membawa Tuan Ramos untuk duduk bersamanya dan Tuan Dani. Mereka ingin membahas tentang kejanggalan kematian kedua sahabatnya itu di halaman belakang. Aku sangat yakin pasti mereka dibunuh oleh orang yang sama. Apakah pembunuh itu akan mengincar kita juga? Tuan Dani berkata dengan nada ketakutan. Tuan Ramos terdiam sejenak, kemudian dia membulatkan matanya ketika di dalam pikirannya teringat kepada seseorang. Apakah mungkin Leo yang membunuh mereka? Tuan Arthur pun memiliki pemikiran yang sama dengan Tuan Ramos. Karena hanya Tuan Leo satu-satunya orang yang memiliki masalah dengan mereka. Aku juga berpikir seperti itu. Leo adalah tipe orang yang tidak ingin turun tangan secara langsung. Bisa saja dia menyuruh orang lain untuk membunuh kita. Tapi untuk apa dia melakukannya? Mengapa dia harus bersikap seolah-olah menjadi pahlawan dengan membeberkan dosa-dosa yang sudah Nurdin dan Aldo lakukan? Tanya Tuan Dani kepada kedua sahabatnya itu. Tentu saja karena dia masih mengincar Murphy Group. Sepertinya dia masih berusaha untuk merebut Murphy Group dariku, jawab Tuan Arthur. Padahal Tuan Arthur sudah lama pensiun dengan dunia bawah tanah, mempercayakan semuanya kepada Sean. Mungkin karena Tuan Arthur mengira bahwa dia sudah tidak memiliki musuh lagi, benar-benar ingin menikmati masa tuanya dengan kekayaan yang telah dia raih selama ini. Tapi rupanya masih ada musuh yang mengintai dia dan para pemegang saham lainnya. Perkataan Tuan Dani memang benar. Pembunuh misterius yang sudah membunuh Tuan Nurdin malah dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian masyarakat, sehingga banyak orang-orang yang berkomentar positif terhadap sang The Killers. Mereka sendiri yang memberi nama The Killers pada pembunuh misterius tersebut. Aku sangat yakin orang yang membunuh Tuan Aldo dan Tuan Nurdin adalah orang yang sama. Apakah mungkin The Killer sedang mengincar para pemegang saham di Murphy Group? Ada rahasia apa di antara mereka? B. Baru kali ini aku mendukung seorang pembunuh. Orang-orang berkuasa seperti mereka tidak akan mungkin mempan di penjara. Nyawa dibayar dengan nyawa. Mereka memang pantas mati. C. Dulu aku pikir kebakaran hutan di kota AM adalah murni karena kelalaian salah satu masyarakat yang ada di sana. Rupanya kebakaran itu telah direncanakan sampai-sampai menyebabkan 25 orang meninggal. Sungguh biadab, Nurdin memang pantas dibunuh seperti itu. D. Selanjutnya siapa lagi yang akan dibongkar kejahatannya ya? Kami menunggu aksimu, The Killer. Terima kasih The Killer sudah memusnahkan sampah masyarakat di negeri ini.